Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami sampai di gereja ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna turun atas mereka Tuhan, sehingga sampai tempat ini dengan selamat. Kami boleh beribadah bersama-sama. Bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, mari Bapa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga Tuhan minggu depan boleh beribadah kepadamu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan keberadaan kami Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
serupa denganmu. Karena Engkau pagi hari ini telah merubah hati kami menjadi hati yang mengasihi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya menara kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Kekuatan kami, gunung batu kami, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan muji Tuhan dengan sukacita, dengan bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan
biarlah segenap hidup kami, baik itu pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami boleh arahkan menuju kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami asik dengan kehidupan kami asik mengikuti hawa nafsu kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami tersungkur di kaki Tuhan. Kami mau menyembah karena Engkau adalah pencipta. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Akan Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Dan kami sadar hidup ini bukan milik kami lagi. Sebab itu Roh Kudus tolong kami melalui firman-Mu sebentar kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kiranya apa yang mereka sudah lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. Tuhan menyediakan upah bagi mereka bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim Present Worship. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti sering mendengar ya takut akan Tuhan. Ya, kata-kata takut akan Tuhan itu sudah familiar banget di kalangan orang Kristen. Ya, ada yang belum pernah dengar kata ini? Ya, takut akan Tuhan. Hari ini kita mau belajar apa itu takut akan Tuhan. Kadang-kala kita hanya tahu karena saking seringnya kita dengar itu kehilangan maknanya. Kita melupakan maknanya atau sengaja mengabaikan maknanya takut akan Tuhan. Ya, kita buka dulu di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Next slide, sudah ada di situ. Pengkhotbah ya 12 ayat 13. Kita baca bersama-sama bagian Alkitab ini. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa kewajiban setiap orang? Takut akan Allah, takut akan Tuhan. Iya. Kata-kata ini ditulis oleh Raja Salomo. Iya. Kita pasti tahu siapakah Raja Salomo. Dalam masa pemerintahannya, Raja Salomo membawa Israel kepada puncak kejayaan. Karena Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo. Bahkan Alkitab menceritakan ada satu kisah, ada ratu dari negeri Sheba. Mana itu ratu dari negeri Sheba? Sejarah menunjukkan bahwa ratu negeri Sheba itu dari Afrika. Bayangkan dari Afrika jauh-jauh datang ke Yerusalem hanya untuk menyaksikan hikmatnya Salomo. Kenapa? Karena di tempatnya dia mendengar di Israel ada seorang raja yang hebat, ada seorang raja yang agung, yang punya hikmat luar biasa. Dan itu membuat si ratu ini penasaran, kayak apa sih? Ya, kok jadi bahan perbincangan kalau bahasa orang zaman sekarang itu kok jadi viral. Ini seorang raja Israel ya bertahta, ibu kotanya di Yerusalem, namanya Salomo, kok viral banget, ada apa sih? Sehingga si Ratu Sheba ini penasaran, dia datang dengan rombongan ke Yerusalem hanya untuk ketemu dan membuktikan seperti apa. Dan kalau saudara melihat kisah itu, setelah Ratu negeri Sheba ini disambut baik oleh Salomo, ya kan, dijamu oleh makanan yang luar biasa. Apa yang jadi kesaksian Ratu negeri Sheba? Dia bilang, sungguh setengahnya aja belum diceritakan akan hal ini. Biasanya kan kalau sesuatu yang viral, contohnya, ya, yang paling sering viral itu apa? Makanan, ya kan? Atau bakso misalnya, atau
Ya, restoran apa? Wah, ini viral. Sehingga kita lewat, ya, ramai banget gitu ya. Ramai banget. Itu membuat orang penasaran, betul nggak? Penasaran sih kayak apa? Begitu dapat gaji, dapat berkat, coba ke situ. Ya, biasanya begitu coba, lebih banyak kecewanya atau lebih banyak kagumnya? Biasanya kecewa. Ya, ternyata gini doang, gitu kan? Ternyata gini doang, ya korban medsos deh, ya kan? Korban yang viral di medsos, katanya enak, katanya begini begitu, ya begini doang, mahal lagi, gitu kan? Pulang dengan kekecewaan. Tapi kisah itu tidak terjadi dalam kunjungan Ratu Negeri Seba ke kerajaan Israel yang waktu itu dipimpin oleh Salomo. Ratu negeri ini bilang begini, yalah, dia bilang, setengahnya aja belum kulihat, setengahnya aja belum diceritakan, ini begitu luar biasa, amazing banget. Yang aku dengar itu hanya sekian persennya, yang aku lihat begitu lebih. Saudara, bangsa-bangsa lain mengakui kehebatan Salomo, tapi di akhir hidupnya, ya, Salomo ngomong begini, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Dari semua apa pengalaman hidupnya, dia simpulkan dengan kalimat ini, takutlah akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena itu adalah kewajiban, bukan sunnah ya, itu kewajiban, harus, tidak boleh ditawar, no negotiation. Takut akan Tuhan itu sesuatu yang wajib, gak bisa ditawar, gak bisa negosiasi. Ya, takut akan Tuhannya kalau pas minggu aja lah, kalau pas mau Natal. Ya, di samping itu ya suka-suka gue, gak bisa seperti itu. Ini yang ngomong ini seorang yang sudah mengalami masa kejayaan di dunia. Bahwa semua, kalau saudara membaca di awal-awal kitab Pengkhotbah, Salomo bilang sia-sia. Sia-sia semua usaha orang. Sia-sia itu seperti menjaring angin. Orang belajar juga sia-sia. Semua dibilang sia-sia. Lalu di bagian akhir dia bilang seperti ini. Akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Ini yang tidak sia-sia. Amin. Kekayaan dunia semuanya sia-sia. Karena ketika kita sudah diwisuda jadi almarhum, semua ditinggal. Betul? Semua perhiasan saudara yang Anda pakai waktu pesta, kalau sudah almarhum, mau dibawa? Enggak. Mendingan buat anak cucu. Ya kan? Kenapa? Kalau semua perhiasan dibawa masuk peti mati, tunggu bisa digali orang untuk kuburan. Karena lihat, emas batangannya ditaruh semua di dalam peti, permatanya, perhiasannya, sertifikat rumahnya, BPKB mobilnya dimasukin ke peti semua. Nggak tunggu 1 bulan kuburnya dibongkar orang. Jadi saudara, semua yang di dunia ini Salomo katakan sia-sia. Yang gak sia-sia itu apa? Takut akan Tuhan. Oke, next kita akan belajar apa itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu bukan seperti ini. Tahu maksud saya? Dengan gambar ini bukan seperti kita takut sama setan. Ya, setan itu gak perlu ditakuti. Apalagi setannya Indonesia, invalid semua, cacat semua setannya Indonesia. Suster ngesot, ya kan? Nenek gayung, apalagi? Pocong gelantungan. Ya, pocong gelantungan, kuntilanak bolong ininya, ya kan? Setan itu nggak perlu ditakutin. Kenapa? Setannya Indonesia. Kalau saudara dikejar sama suster ngesot, kan saudara lari aja nggak akan keuber tuh saudara. Apalagi nyebrang jalan Cikarang Cibarusa, belum sampai ke seberang udah ketabrak tuh suster ngesot, udah dibawa lagi ke fase 1. Takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut sama setan. Kalau kita takut akan sama setan, kita menjauh. Tapi banyak orang yang bilang takut akan Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Gak mau ibadah, barusan gak cocok sama temennya, gak mau ibadah. Itu bukan takut akan Tuhan. Ya. Next. Ya, atau bukan juga begini, takut akan Tuhan bukan seperti ini, apa ini? Seorang anak yang takut dihukum emaknya. Mungkin dia salah, lalu emaknya bawa apa?
Siapa yang masa kecilnya ngalami seperti ini? Takut akan Tuhan juga seperti itu. Ya, bukan seperti kita takut hukuman, takut dihukum. Ya, saya ke gereja, nanti kalau enggak saya dihukum Tuhan. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti dihukum. Konsepnya bukan seperti itu, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut karena hukuman, takut karena ancaman. Ya memang Alkitab ini banyak ancaman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi takut akan Tuhan bukan karena hal-hal seperti itu. Nanti kita kali next. Takut akan Tuhan juga bukan seperti ini. Ada orang yang takut petir. Begitu petir takut ya. Atau takut yang lain. Takut serangga, takut kecoa. Setan kagak takut, kecoa takut. Saudara tahu siapa yang saya maksud? Setan nggak takut, tapi kecoa takut. Yang takut akan sama Tuhan itu bukan seperti itu. Atau takut ketinggian. Ada orang yang takut ketinggian. Kenapa nggak ibadah? Nggak gerejanya di lantai 2, saya takut ketinggian. Next. Ya, atau bukan juga ini, takut kecoa, takut sama anjing, takut sama kucing. Ya begini ya. Takut akan Tuhan itu bukan seperti itu. Ya. Next. Ya, takut akan Tuhan bukan seperti semuanya itu ya. Ya. Bukan juga takut gak punya uang. Belum. Ya, bukan juga takut gak punya uang. Ada orang yang takut gak punya uang. Ya, di zaman COVID itu orang gak takut kena COVID, tapi lebih takut gak punya uang. Itu lebih menderita, lebih menakutkan, mengerikan kalau gak punya uang. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa itu takut akan Tuhan yang sesungguhnya? Kan gitu pertanyaannya. Memang ada banyak macam rasa takut. Ya. Yosi yang belajar psikologi pasti lebih tahu dari saya. Ada banyak rentetan takut ini namanya ini, takut ini namanya ini, takut ini. Ada begitu banyak ketakutan. Dan Alkitab pun berkata, ya jangan takut. Ada yang pernah coba hitung jangan takut di Alkitab ada berapa? Ini katanya dari buku-buku yang saya baca, katanya kata jangan takut di Alkitab itu ada 365 kali. Saya belum coba ngitung. Tolong saudara hitungin ya buat saya, betul nggak? Ya. Artinya apa? Setiap hari Tuhan bilang 365 kan menunjukkan jumlah hari dalam setahun. Jadi setiap hari sepanjang tahun Tuhan bilang kepada umatnya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut akan hal apa? Akan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tapi justru takut akan Tuhan itu ada 200 kali. Frase kata takut akan Tuhan itu 200 kali. Sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan sesuatu itu penting. Kayak emak-emak kalau ngomong sama anaknya, ingat ya, pulang sekolah langsung pulang. Ingat ya, ingat. Diulang-ulang kan? Itu apa? Penting. Sesuatu yang penting itu akan diulang-ulang. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, ada bagian-bagian yang diulang-ulang itu menunjukkan itu penting. Itu penting, itu sesuatu yang harus diperhatikan. Gak boleh diabaikan. Makanya diulang-ulang. Karena Tuhan tahu manusia itu susah ingat, gampang lupa. Saya masih ingat dulu teman mama saya berantem sama mama saya hanya karena omongan. Ceritanya mereka itu janji satu hal, terus teman mama saya ini gak menepati. Mama saya bilang, kenapa? Lupa ya? Mama saya gak marah, cuma kenapa kamu lupa ya? Kan kita udah janjian gitu kan. Lalu saya gak lupa, cuma gak ingat. Ya apa bedanya lupa sama gak ingat? Akhirnya mereka berdebat, saya gak lupa, betul apa lupa, sumpah gak lupa, cuma gak ingat katanya. Saya ketawa waktu masih kecil, saya ketawa lihat perdebatan mereka kedua emak-emak ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang diulang-ulang adalah sesuatu itu penting, sesuatu itu harus diperhatikan. Ya, kita lihat takut akan Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan yang pertama itu bicara kesadaran akan keagungan dan kekudusannya. Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang agung,
yang kudus, yang maha kuasa, yang dahsyat. Ayat-ayatnya kita baca Mazmur 133, 89. Akan ada banyak ayat di sini untuk menunjukkan bahwa takut akan Tuhan itu diulang-ulang terus di Alkitab. Ya. Mazmur 133 ayat 8 dan 9, tolong saudara Niki bacakan. Sorry, salah itu. 113. Salah ketik itu. Sudah ada kekeliruan penulisan. Mazmur 3 ayat 8 dan 9. Silakan Niki. Mazmur 3 ayat 8 dan 9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Mazmur 3 103, sorry, 103. Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berkelimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Iya, kesadaran akan kasihnya. Jadi penyayang. Kesadaran ini membuat kita takut. Jadi takut akan Tuhan itu sebetulnya bukan seperti takut, tapi lebih ke arah respect. Betul? Lebih ke arah kita respect, kita hormat. Ya. Itu dimulai dari kita sadar bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu penuh kasih. Ya. Mazmur 145 ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Besarlah Tuhan danlah sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaan. Ayat yang kelima, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya, ini Mazmur Daud, ini pujian Daud. Dia sadar Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, dan itu yang membuat dia takut. Kemudian Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi saya itu lebih suka jalan-jalan itu ke alam daripada ke mall. Karena mall itu isinya buatan tangan manusia semua, betul? Tapi kalau alam itu buatan tangan Tuhan. Dengan ke alam itu membuat jiwa saya bisa memuji Tuhan. Wow, Tuhan keren banget ya. Hamparan perbukitan, hamparan pegunungan yang indah, cuaca yang sejuk, tanpa harus bayar, ya kan? Kalau kita sejuk di sini kan bayar. Ya, saudara nggak bayar, gereja yang bayar buat AC. Kalau nggak diisi itu yang di bawah bunyi teriak-teriak, gitu kan, minta diisi. Kalau nggak diisi kita kepanasan di sini. Tapi kalau kita ke alam, ke pegunungan sejuk, Tuhan yang siapkan AC alam yang benar-benar kita nikmati, gak perlu diservis, ya kan? Gak perlu dibeli tokennya. Bukankah itu adalah bukti kebesaran dan kemuliaan? Sadar gak kita bahwa kita itu begitu kecil? Ya,
Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih pelayanan di luar Pulau Jawa, di Kalimantan maupun di Sulawesi, saya seringkali ke Jawa atau balik ke tempat pelayanan itu naik kapal laut. Naik kapal laut kalau udah di tengah-tengah samudera yang luas, kita itu rasanya kecil banget. Udah lautan semua. Memang waktu kapalnya di pelabuhan, kita mau naik kapal pelni, ya banyak namanya tuh, Tidar, Belu, Awan. Ya, Mama Elizabeth pasti tahu nama-nama itu. Lihat kapal gede banget gitu kan. Kapal gede banget. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kapal udah di tengah lautan, kita merasa kapal aja kecil banget rasanya. Begitu melihat sekeliling itu laut, air semua. Kalau di tengah laut itu yang kelihatan cuma air sama langit. Kita kecil banget. Dan di situ, saya berkata, Tuhan kau sungguh besar. Ciptaannya aja begini luasnya. Itu belum bicara samudera ya, itu baru nyebrang laut Jawa. Ya, masuk laut Makassar, Selat Makassar. Kalau ke Manado, lewat Selat Makassar. Nah, tapi kita sudah merasa begitu kecil. Nah, kesadaran seperti ini masih adakah dalam hati kita? Kalau kesadaran seperti ini masih ada dalam hati kita, kita gak akan main-main sama Tuhan. Kita gak akan ngomong sembarangan sama Tuhan. Ya, kita gak akan sembrono dalam ucapan kita. Ya, banyak kali orang Kristen, anak Tuhan sembrono. Kalau lagi ada masalah, sembrono ngomong sama Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Oh, Tuhan gak kasih duit saya. Itu perkataan sembrono juga. Next. Ya, keyakinan untuk mentaati perintahnya. Kesadaran itu membawa kita untuk yakin saya akan ngikutin perintahnya, karena dia besar, dia mulia, dia gak pernah salah. Karena dia besar, dia mulia, dia agung, dia perkasa, dia dahsyat, saya harus ngikuti perintahnya. Tadi Raja Salomo berkata, akhir dari segala sesuatu yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab itu adalah kewajiban. Ya, kita buka Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Tolong Niki, Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu enak dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Satu perintah Tuhan berkata, lakukanlah perintahnya, kerjakanlah semuanya itu. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu, mentaati sesuatu kalau kita punya keyakinan, yakin bahwa itu akan mendatangkan hal yang baik buat saya, yakin bahwa itu akan membuat hidup saya bahagia. Ketika saudara memutuskan sesuatu, keputusan itu akan lahir dari pertama pertimbangan. Yang pertama, keputusan itu kita dapat informasi dulu. Tanpa informasi kita nggak akan bikin keputusan, ya kan? Keputusan itu dimulai dari informasi yang kita dengar. Kemudian setelah informasi, kita mulai memperhatikan benar nggak informasi itu. Jangan langsung diterima, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Informasi itu harus dicerna dulu, kemudian setelah dicerna akan muncul kesadaran. Kesadarannya kok, oh iya ini benar, oh iya ini berguna buat saya. Banyak hal yang ditawarkan, tapi tidak semuanya berguna. Setelah kita tahu, kita sadar ini berguna, ada timbul keyakinan dalam hati kita. Iya, saya harus dapatkan itu, saya harus
kerjakan itu. Tapi dalam perjalanannya kadang-kala kita bimbang, benar gak ya? Kok perintahnya Tuhan kok susah ya? Kok perintahnya Tuhan kok gak sesuai dengan apa yang dunia katakan? Ya. Kok perintahnya Tuhan bilang kita suruh mengasihi musuh? Gimana? Ya namanya musuh ya dimusuhi. Kok musuh dikasihi? Ya. Kadang-kala dalam obrolan sehari-hari di warung kopi atau di mak-mak di antara tukang sayur ngobrol kan, kamu kok diem aja sih digituin? Kayak nggak punya harga diri aja, lawan dong sekali-kali, jangan diem aja. Saya nggak dengar omongan begitu. Iya kan? Sering kan? Tadinya kita mau mengampuni, tapi begitu dengar seperti itu kita goyang. Bener gak ya Tuhan? Nah gimana tuh kalau gitu saudara? Ya kita kembali lagi poin yang pertama, sadar gak bahwa Tuhan yang kasih perintah itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Ya. Sementara kata-kata atau masukan-masukan dari orang sekitar kita, mereka hanya cuma bisa ngomong. Kalau ada apa-apa sama hidup kita, dia akan tolongin kita nggak? Nggak kan? Misalnya dia ngomporin kita, lawan, masa kamu lemah sih? Nanti kebiasaan tau nggak orang itu digituin? Lawan aja. Nah, sekali-kali itu harus dikasih pelajaran yang seperti itu. Jangan mau kamu diinjak-injak terus. Mulai kepancingan emosinya, lalu saudara datang ribut, ribut. Udah ribut tanpa sengaja saudara pukul orang itu, memar, orang itu lapor ke polisi. Saudara ditangkap. Pertanyaannya, yang ngomporin saudara bantuin gak? Kemana? Umpet. Iya kan? Umpet. Kita yang babak belur sendirian. Tapi kalau Tuhan itu berbeda. Tuhan itu dahsyat. Tuhan bela kita ketika kita mengikuti perintahnya. Amin. Ketika kita mengikuti perintahnya, kita menjalani apa yang dia kasih tahu, apa yang dia instruksikan sama kita. Percayalah, dia akan bela kita. Dia nggak kabur, dia nggak akan sembunyi, dia akan hadir buat kita. Ya mungkin sesaat kita mungkin alami hal yang gak enak, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan muncul. Ya. Pernah saudara difitnah? Ketika saudara difitnah, kalau saudara lawan, masalahnya tambah besar apa tambah selesai? Tambah besar. Tapi kalau saudara diam, datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Tuhan yang berperang bagi kita. Kebenaran itu akan dimunculkan. Orang bilang, oh ternyata gak gitu ya ceritanya, ya kan? Nanti akhirnya orang akan bilang begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, keyakinan itu timbul setelah kita benar-benar sadar bahwa Dia luar biasa, bahwa Dia punya maksud yang baik buat hidup kita. 1 Samuel 12 ayat 14, tolong saudara itu. 1 Samuel 12 ayat 14, Niki siapkan Mazmur 112 ayat 1. 1 Samuel 12 ayat 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Lanjutkan ayat 15-nya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ya. Kalau kita dikatakan mengikuti Tuhan, Tuhan di pihak kita, Tuhan membela kita. Tapi kalau kita tidak melakukan, Tuhan yang akan jadi lawan. Yuk, Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, takut akan Tuhan itu berarti suka akan perintahnya. Tuhan, apalagi yang harus saya kerjakan? Tuhan, apalagi yang harus saya kerjakan? Bagaimana Tuhan saya mengerjakan? Itu orang yang takut akan Tuhan selalu rindu, selalu ingin
melakukan perintah. Next. Ya, takut akan Tuhan itu adalah penghormatan dan kekaguman kepadanya. Ya. Kita mentaati, kita mau mentaati karena kita kagum. Ya. Itu bentuk penghormatan kita. Bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, Mazmur 338, tolong ini. Edo, Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 33 ayat 8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ya, gentarnya bukan karena ada petir yang besar lalu takut. Gentar karena kedahsyatan karya Tuhan. Biarlah segenap bumi takut akan Tuhan. Biarlah semesta ini gentar pada Tuhan. Yuk, Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah sujud, kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Iya. Kalau kita sadar Dia menjadikan kita, sudah selayaknya kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita itu lebih menghormati apa yang kelihatan, lebih menghormati manusia. Kalau mungkin hari ini Pak Bupati tiba-tiba sidak datang ke gereja ini, wah kita panik, ya kan? Kita panik, kita, waduh gimana ini? Saya kok begini? Kok ketemu Pak Bupati? Ya. Padahal kalau kita sakit belum tentu juga Pak Bupati nengokin kita. Ya kan? Belum tentu juga Dia menolong kita ketika kita kesulitan keuangan. Tapi Tuhan Dia menjadikan hidup kita. Di manakah rasa hormat kita kepadanya? Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini akan digoncang, gampang digoncang. Dunia itu gampang banget digoncang. Kemarin kena COVID 3 tahun aja udah goncang, banyak buka kalah kabur. Ya. Dunia itu gampang digoncang. Coba aja jaringan internet 1 hari kacau, kacau nggak hidup kita saudara? Panik nggak? Ya, terutama yang mengandalkan online seperti jualan online, driver online. Wah, begitu internet ngeblank, semua jaringan itu nggak ada sinyal semua. Gimana? Sektor keuangan, sektor militer, semua tergantung sama teknologi. Tanpa sadar iblis menggunakan teknologi untuk membelenggu manusia. Tanpa sadar kita sangat tergantung sama teknologi, betul nggak? Kita sangat tergantung sama teknologi. Dulu zamannya belum ada Google Map, kalau cari alamat kita ramah sama semua orang. Ketemu orang, Pak maaf, ini alamat ini sebelah mana gitu kan. Tapi sekarang ada Google Map, gua nggak butuh. Ya kan? Di dunia pendidikan juga begitu. Saya lihat anak-anak sekolah sekarang, anak-anak SD, SMP sekalipun, ya, nggak bisa lepas dari yang namanya kalkulator. 5 kali 5, 25. 10 kali 5, 50. Ya mati. 7 kali 7, aduh berapa ya? Mati Pak kalkulatornya. Ketergantungannya begitu tinggi. Makin kesini manusia itu makin tergantung sama teknologi. Sampai ada satu sekte di Amerika, mereka menamakan dirinya Google worshipper, penyembah Google, penyembah teknologi. Dia bilang begini, doa sama Tuhan lama dijawab, tanya sama Google nggak sampai 1 menit muncul jawabannya. Sekarang Google mau perbarui diri dengan yang namanya AI, ChatGPT. Saudara mau tanya apa dijawab itu sama ChatGPT. Lebih canggih dari Bang Google. Maklum Bang Google-nya udah tua, jadi suka rada-rada pikun gitu ya. Nah ini ChatGPT lebih baru, lebih fresh. Manusia sangat tergantung dengan teknologi, akhirnya melupakan Sang Penciptanya. Mereka berpikir Tuhan itu bagi orang-orang yang lemah. Ya, Tuhan itu bagi orang-orang yang cengeng. Kita itu berapa banyak teori seminar-seminar, webinar motivasi
yang mengatakan kita harus memaksimalkan semua potensi dalam diri kita. Pernah dengar kata-kata begitu? Ya. Dirimu bisa melakukan apapun. Kan saya pernah dengar ada satu cuplikan dari seminar itu bilang gitu. Dirimu itu Tuhan buat dirimu sendiri. Ngeri ya. Dirimu itu Tuhan buat dirimu sendiri. You are God for yourself. Kamu Tuhan buat dirimu. Bukankah ini salah satu bentuk penghinaan kepada Sang Pencipta? Bukankah ini salah satu bentuk pemberontakan? Kekaguman akan Tuhan, hormat akan Tuhan masih adakah di hati kita? Bentuk hormat kita udah belajar beberapa minggu yang lalu. Saudara bisa review khotbah saya di YouTube Ibadah Sejati. Ibadah sejati itu seperti apa? Ibadah itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Rasa hormat itu nggak bisa, ya saya hormat, tapi diam aja. Kalau dalam upacara bendera, lalu berkata, pemimpin upacara, hormat Tuhan, semua hormat, tapi ada satu nggak hormat. Ditegur nggak sama gurunya? Dipanggil tuh ke guru BK, bimbingan kesiswaan, kenapa kamu nggak hormat? Saya hormat Pak, hormat dalam hati. Bisa gitu saudara? Gak bisa. Kamu jangan-jangan dari aliran yang ingin Indonesia khilafah, Indonesia merdeka sendiri, memberontak. Enggak Pak, betul, saya hormat sama negara ini, saya cinta negara ini dalam hati saya. Gak bisa. Sikap hormat itu harus ditunjukkan, diekspresikan. Hormat kita sama Tuhan diekspresikan salah satunya dalam ibadah. Salah satunya dalam ibadah, salah duanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa kita hormat sama Tuhan, tapi saya takut akan Tuhan, tapi kok nggak ibadah? Ya kan saya ibadah sendiri di rumah, ibadah online. Ya. Tadi di ayat mana disebutkan beribadahlah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan. Jadi caranya kalau mau ibadah sama Tuhan, ya ikuti caranya Tuhan, jangan mau sendiri. Ya kan? Caranya Tuhan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu menunjukkan pertemuan fisik offline, bukan pertemuan di dalam online. Saya bukan anti pertemuan online, karena saya juga suka ikut webinar. Pertemuan online itu, Zoom itu, kalau memang keadaannya sangat tidak memungkinkan, ya kan? Saudara posisinya di ICU, antara ada dan tiada di situ. Ya. Kan nggak mungkin datang ke gereja, tapi saudara bisa mengikuti lewat online. Tujuannya seperti itu. Kalau sehat ya datang. Kalau sehat ya datang. Tunjukkan hormatmu, tunjukkan kekagumanmu pada Tuhan dalam ibadah. Ibadah ya ikutin ibadah bagaimana? Kan mau-maunya sendiri. Ibrani 12 ayat 28 katakan kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu sepatutnya kita beribadah. Sepatutnya kita menaruh hormat kepada Tuhan yang memberikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, Wahyu 15 ayat 4. Tolong ikut. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya, suatu saat semua bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Suatu saat penentang-penentang Kristus akan mengakui bahwa Kristus satu-satunya Tuhan. Tapi terlambat sudah kau datang padaku. Seperti itu nanti Tuhan nyanyi. Masa anugerah ini ada akhirnya, bukan tidak berkesudahan. Yang tidak berkesudahan itu hanya kasih setia Tuhan. Tapi kesempatan itu selalu ada akhirnya. Jangan sampai kita datang sama Tuhan ketika lagi kesempitan.
Ketika ada kesempatan, datanglah sama Tuhan. Jangan tunggu kesempitan, kesempitan ekonomi, kesempitan kesehatan. Datang sama Tuhan selagi ada kesempatan. Karena yang namanya kesempatan tidak selalu ada. Ya, tidak selalu ada. Demikian juga melayani. Melayani itu selagi ada kesempatan. Kapan kesempatannya? Ya saat ini, ketika Anda sehat, ketika saudara baik-baik saja. Ini kesempatan. Oh, saya nggak bisa nyanyi, apalagi nggak usah semua nyanyi. Saya belum menemukan di jemaat ini yang berkata kepada saya, Pak Gembala, saya mau melayani, tapi saya nggak bisa di mimbar. Tapi saya mau melayani tiap hari Minggu, saya mau ngosek WC gereja. Ada? Diam semua. Nggak, saudara. Ini saya mau tunjukkan bahwa melayani itu nggak harus yang di depan sini itu loh, saudara. Saudara nyapu, saudara mengutin sampah, itu juga bentuk pelayananmu kepada Tuhan, bentuk hormatmu di rumah Tuhan. Ya, seperti saya katakan, saya memulai pelayanan dari toilet gereja, bersihin toilet. Saya izin sama Pak Gembala, Om, ya zaman dulu kalau pendeta kan dipanggilnya Om, ya kan. Ya omong-omong manggil pendetanya muda juga zaman dulu mah Om, ke bawah gaya Belanda, ya kan, dipanggil Om. Om, boleh nggak saya nginep di gereja malam ini? Ngapain? Supaya paginya bisa bersih-bersih gereja. Ya udah, orang tuamu izinkan nggak? Waktu itu orang tua saya belum bertobat, belum percaya Tuhan. Izinkan. Ya udah, terserah kamu. Udah gitu aja. Tapi di gereja nggak ada kamar loh. Dia bilang, nggak apa-apa, saya bisa tidur di bangku. Bangku panjang. Gereja zaman dulu kan bangkunya panjang, dari kayu. Ya nggak empuk, sekarang gereja empuk, makanya banyak yang tidur di gereja. Karena bangkunya empuk, ada sandarannya, AC lagi dingin, aduh enak sebenarnya. Zaman dulu boro-boro, kursinya keras, sandarannya keras, sudah. Ya kan? Saya mulai dari situ. Saya cuma mau kasih tahu pelayanan itu gak harus di situ. Ya, tapi apapun yang bisa dilakukan tanganmu itu adalah pelayanan. Saya rindu, saya bersyukur di jemaat kita 60% lebih kita semua terlibat pelayanan. Beri tepuk tangan buat kita semua. Tapi saya belum cukup puas karena saya maunya 100% semua melayani. Sebab itu tema Natal kali ini, ya Tuhan taruh di hati saya, datang untuk melayani. Karena Yesus datang untuk melayani, dan kita wajib berbuat seperti yang Yesus sudah lakukan. Kalau Yesus melayani, kita juga harus bilang sama sebelahnya, belum melayani. Kapan mulai melayani? Kapan mulai melayani? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita melayani Tuhan? Itu adalah bentuk hormat kita kepada Tuhan, bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ya. Oke, next. Yuk, next. Itu. Ya, selanjutnya takut akan Tuhan itu juga sebuah kesadaran akan murka dan hukuman terhadap dosa. Kita sadar bahwa dosa akan ada konsekuensinya, ada hukumannya. Ada murka Tuhan bagi dosa. Tuhan murka sama dosa, Tuhan menghukum dosa. Bukan Tuhan tidak mengasihi orang yang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, yang dibenci adalah perbuatannya. Tapi kalau manusia berbeda, manusia membenci orangnya, perbuatannya diikuti. Bilang jangan korupsi, dia sendiri korupsi. Kenapa jangan korupsi? Lu jangan korupsi, gua aja korupsi, gitu maksudnya. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan membenci perbuatannya, tapi mengasihi orangnya. Sebab itu Tuhan berkata, ya, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Beda kayak kita pinginnya orang yang nyakiti kita cepat mati. Orang yang nyusahin kita biar ketabrak, biar kena kanker. Itu mulut jahatnya kita kan begitu. Tapi Tuhan tidak menghendaki orang fasik itu binasa, tapi Dia menghendaki orang fasik bertobat. Jadi kalau ketemu orang yang nyakitin saudara, ketemu orang yang membuat saudara jengkel, nyusahin hidupmu, doanya jangan supaya dia binasa, jangan supaya dia sakit, jangan supaya dia kacau, modal katanya. Doanya apa? Doanya supaya dia bertobat. Ya, dalam bahasa orang-orang sebelah,
Tuhan tolong supaya dia mendapatkan hidayah. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi pendosa. Karena realitanya Tuhan sangat benci dosa. Bahkan di dalam Yesaya 59:1 dan 2 yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala dosa kita. Kesadaran akan hal ini membuat kita menjauhi dosa. Kesadaran akan murka Allah ini membuat kita tidak hidup sembrono. Kita hati-hati. Sebelum melakukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan bukan saya untungnya apa. Dunia kadang-kala kan membuat sesuatu berpikir saya untungnya apa. Ya kan? Apa untungnya saya kalau berteman dengan komunitas ini? Kalau ikut komunitas ini, untungnya apa? Tapi kalau anak Tuhan, kalau kita orang yang takut akan Tuhan, yang dipikirkan, yang dipertimbangkan, apakah yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan? Bukan masalah untung rugi, tapi berkenan gak sama Tuhan. Karena kita hormat, kita respect sama Tuhan. Roma 8:23 itu konsekuensi dosa, sudah tahu semua ayat ini. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, Galatia 6:7 dan 8 tolong. Galatia 6:7 dan 8 tolong itu. Ya, bacakan Galatia 6:7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh. Allah tidak bisa dipermainkan. Kita tidak bisa main pencitraan, main sandiwara di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu hati kita. Dia ngerti apa motivasi kita yang terdalam. Walaupun di depan orang kita kelihatan baik, mungkin orang menilai kita baik, tulus. Tapi hati-hati, Tuhan tahu, Dia menyelidiki kedalaman hati kita. Sedikit saja satu gak beres, Tuhan langsung berpaling dari hidup kita. Dia gak suka. Bukan gak suka sama kitanya, gak suka sama yang gak beres di dalam hati kita. Itu loh saudara. Jangan salah pengertian kita. Bukan Tuhan gak suka sama kita, tapi Dia gak suka dengan hal yang tidak baiknya itu. Gak baik. Tuhan gak bisa dipermainkan dengan kita main sandiwara di hadapannya. Ya, Yesaya 18:20. Tolong itu Yesaya 18:20. Ayo. Gak ketemu Yesaya-nya, lagi ke warkop Yesaya-nya. Yesaya 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak yang tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Ya, jadi saudara, kita itu bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Gak bisa, ya. Saya berdosa, mak bapak saya yang nanggung dosanya, gak bisa. Cuma Yesus yang bisa nanggung dosa kita. Sesama manusia gak bisa saling nanggung. Sebab itu jangan mau percaya ketika temanmu bilang gak apa-apa, kan gue yang nanggung, kan gue yang nanggung dosanya. Lu gak apa-apa. Seringkali kan bilang begitu kan. Ajar aja, kan gue yang nanggung dosanya. Sok-sokan nanggung dosa, baru sakit gigi aja udah nangis-nangis. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali ayat ini, setiap orang itu bertanggung jawab sama perbuatannya. Dosa ayah, ya ayahnya yang nanggung. Dosa mak-maknya yang nanggung, bukan suaminya. Dosa anak, ya anak itu gak bisa ditanggung bapaknya. Demikian dosa bapak, gak bisa ditanggung anak. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan hidup kita. Hidupmu bukan tergantung orang di sekitarmu, tapi tergantung hubunganmu sama Tuhan.
Tergantung takutmu sama Tuhan, seberapa kau takut sama Tuhan. Ya. Seringkali kita lebih takut sama yang bukan Tuhan, betul kan? Takut sama manusia. Lebih-lebih banyak yang takut kelihatan jelek di depan orang, sehingga ingin tampilkan selalu yang baik. Ya kalau konteksnya itu pertunjukan, ya harus tampilkan yang terbaik. Seperti Natal nanti ada beberapa yang akan menampilkan pujian penyembahan, berikan yang terbaik, karena itu juga buat Tuhan, gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di hadapan Tuhan, kita nggak bisa sembunyi di balik topeng kemunafikan kita. Kita apa adanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 9 ayat 27 sana dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pengetahuan kita, informasi ini saya berharap bisa menimbulkan kesadaran akan konsekuensi dari setiap perbuatan kita, kesadaran untuk kita bisa lebih lagi menghormati Tuhan, lebih takut akan Tuhan. Next. Ya, jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan yang pertama membenci dosa. Ya, dua aspek takut akan Tuhan. Aspek yang pertama adalah membenci dosa, karena Tuhan tidak suka dosa. Apa yang Tuhan gak suka, saya juga harusnya gak suka dong. Ya kan? Apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan benci, saya benci juga. Tapi kadang-kala dalam komunitas begitu. Kita pinginnya yang saya benci, teman kita juga ikut benci. Saya benci nih sama si A. Saya bilang, Pak Bagas, oh ini gitu. Jangan. Akhirnya siapa mengalir orang mau benci dia. Ini hanya berlaku dalam hubungan kita sama Tuhan, dalam kaitannya dengan dosa. Tuhan tidak pernah membenci manusia manapun. Amin. Tuhan tidak pernah membenci manusia manapun, tapi Tuhan yang Tuhan benci itu dosanya. Karena dosanya dibenci Tuhan, kita juga benci dosa. Bagaimana implementasinya, prakteknya benci dosa? Ya jangan melakukan. Ya, jangan coba-coba. Ya. Karena konsekuensinya dirimu sendiri yang tanggung, gak bisa dialihkan. Saya juga gak mau nanggung dosa jemaat. Dosamu ya dosamu, gitu kan. Kemudian aspek yang kedua, menyukai perintahnya. Membenci dosa, menyukai perintahnya. Dua hal ini harus ada di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, takut akan Tuhan bukan seperti takut akan hal-hal yang lain, tapi takut akan Tuhan itu lebih ke arah respect. Perasaan respect kita kepada Tuhan, hormat. Karena apa? Karena dia besar, dia mulia, dia ajaib. Karena dia pencipta kita. Respect itu ditunjukkan dengan apa? Dengan mentaati perintahnya, mentaati apa yang dia katakan, nurut. Orang nurut itu enak loh saudara. Nurut itu enak. Memang pada awalnya kalau belum terbiasa nurut, daging ini berontak. Ya, daging ini berontak. Nurut itu enak. Ya, daging ini berontak. Aduh, kenapa dimajuin jam 8? Itu lagi enak-enaknya tidur loh Pak. Tadi malam itu saya baru setengah 1 saya tidur. Sama, saya tadi malam itu setengah 2 saya siapkan PPT ini. Ya, itu aja masih ada ayat yang salah. Tapi enak kalau kita mau nurut. Banyak kali kita lebih memilih jalan menurut pikiran kita sendiri. Kalau nurut sama Tuhan, kalau ada apa-apa Tuhan yang akan tanggung jawab sama hidup kita, saudara. Ya, Tuhan yang akan tanggung jawab, percayalah, Tuhan akan tanggung jawab atas hidup. Ya. Saya nurut sama Tuhan ketika panggilan Tuhan datang untuk melayani Tuhan, ketika saya duduk di kelas 3 SMP. Tuhan panggil saya bilang, ya Tuhan, ini aku utuslah. Dan sampai hari ini Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kami dan keluarga. Apakah ada di antara saudara yang pernah saya pinjami beras karena saya nggak punya beras?
Ada kan? Tuhan saya yang sediakan semuanya. Dia bertanggung jawab atas hidup. Dia juga akan bertanggung jawab atas hidup. Asal kau jalan menurut jalan yang ditujukannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saya undang tim musik. Atau malaikat pujian yang ketiga tadi, kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersujud di kakimu, rasakan hadiratmu. Tanganku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Dirimu seumur hidup, Biar pujian ini menjadi satu masuk dalam janji kita kepada Tuhan. Kami masuk dalam rencana Bapa. pikiran Pikiran kehendak kami serahkan kepadamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Biar musik kami dan pujian itu. Saya undang Bapak Agustinus. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita melakukannya bukan sekedar rutinitas, tapi adalah sebuah peringatan akan karya Kristus bagi kita, bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Bagaimana tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib. Bagaimana setiap luka itu, setiap kulit daging yang terkoyak, itu karena kesalahan kita. Bagaimana pakunya menembus di kedua tangan dan kaki. Semua karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika mahkota duri ditancapkan di kepala, dia tangguh karena pikiran kita yang jahat, perbuatan tangan kita yang kotor,
Seberapa respek kita kepada Tuhan? Seberapa ucapan syukur kita kepada Dia yang sudah melakukan begitu luar biasa? Ya, ayah atau ibu belum tentu mau dipaku di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Seorang ayah belum tentu mau mati untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan Yesus mau mati. Kesalahan kita yang tidak terkatakan. Mari renungkan, seberapa saya takut akan Tuhan. Apakah saya sudah hidup takut akan Tuhan? Atau saya lebih takut kekurangan uang? Saya lebih takut kekurangan kenyamanan, kekurangan pengakuan, atau bahkan kekurangan pujian dari orang sekitar kita. Apa yang kita takutkan lagi? Di hadapan kita tubuh dan darah Tuhan, sebentar kita nikmati. Sebelum mengambil tubuh dan darah Tuhan, seperti yang dinasihatkan firman Tuhan, periksa dirimu saudara. Jangan sampai kau mengambil perjamuan kudus dan hati yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ambil waktu beberapa saat, mohon ampun, mohon penyucian kembali dari Tuhan. Roh Kudus, singkapkan semua yang terselubung. Roh Kudus, ingatkan kesalahan-kesalahan kami selama bulan ini, bulan berlalu, bulan Oktober yang sudah kami lewati. Ingatkan kesalahan-kesalahan kami. Tunjukkan di mana kami salah. Tunjukkan Tuhan, supaya kami bisa akui dan kami bisa minta ampun kepada-Mu. Kami tidak mau karena dosa itu kami harus mengalami murka Allah. Kami tidak mau karena kesalahan itu kami harus menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pagi siang hari ini kami datang kepada-Mu. Kami membawa roti dan anggur di tengah-tengah kami. Suci kuduskan roti dan anggur ini, layak menjadi sarana kehadiran-Mu dalam sakramen perjamuan kudus, di mana Tuhan hadir membawa hati pikiran kami untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami di atas kayu salib. Satu korban yang termulia, kasih yang terbesar yang tidak terkatakan, yang tidak dapat kami jumpai di dunia ini, tapi kami boleh temukan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Silakan saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan. Mesti kembali naikkan pujian ini. Kekuatan jiwa. Hadiratmu
membacakan ayat-ayat Alkitab. Saya percaya bukan secara kebetulan. Tuhan bicara buat hidup. Kalau itu adalah teguran, maka bertobatlah. Kalau itu adalah janji, maka percayailah. Orang yang takut akan Tuhan selalu suka akan firman, memperhatikan, merenungkan, dan melakukan. Maka kau akan melihat bagaimana Allah yang dahsyat itu ada di sisimu, menyertai engkau dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena kata roti lebih tinggi dari kepala kita. Hormati tubuhnya, hormati pengorbanannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita akan adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hanya tubuhnya yang dihancurkan, tapi seluruh darah dicurahkan jadi pengampunan buat dosamu dan dosamu. Dan kacauan berisi anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus? Kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah untuk karyanya. Bersyukurlah karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat itu Allah yang mau menyertai hidup kita. Kami mau serahkan pikiran, kehendak,
setiap hak kami di hadapan-Mu. Kami meletakkan setiap pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mau biarlah kasih Kristus itu yang menyelubungi kehidupan kami. Pikiran Kristus, kehendak Kristus itu yang terjadi atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan setiap kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, sucikan kami dan tahirkan kami. Bawa kami untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam kehidupan kami. Kami menaruh harapan kami kepada-Mu. Ajari kami juga Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memiliki rasa takut akan Engkau, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami di atas segalanya. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami dan meletakkan setiap hak kami, maka kuasa-Mu, rencana-Mu itu yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami doakan, kami percaya Engkau memberikan jawaban dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena sebab itu kami menaruh seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu yang kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur buat setiap didikan, ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Supaya setiap hari kami akan menjadi semakin lebih baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hari ini semua kebaikan-Mu Tuhan, Engkau melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar, biarlah itu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukan firman, biar kami takut akan Tuhan, biar kami menghormati Engkau Tuhan. Biar kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dan Engkau semua segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan, besar kecil pemberian kami, biarlah ini layak di hadapan. Doa persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati jemaat di tempat ini, berkati kami-kami yang memberi Tuhan, apapun pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan berkati. Biarlah apapun pekerjaan kami buat berhasil dan beruntung. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh melihat bagaimana kami hidup. Seperti pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, mengiringi Tuhan seumur hidupku. Pagi hari ini kami boleh melihat bagaimana hari-hari yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau di sepanjang kami mengiringi Tuhan, kami ada sikap yang senantiasa tidak takut akan Allah. Mungkin kami masih main-main dengan setiap dosa. Mungkin kami belum tentu taat untuk setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Atau mungkin kami cuma sekedar bahwa kami status kami sebagai orang Kristen atau mengiringi Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan telah mengingatkan kembali bagi setiap kami bagaimana pentingnya untuk kami hidup yang takut akan Allah menjadi bagian hidup kami hari lepas hari. Kami boleh belajar untuk menjauhi setiap dosa dan pelanggaran, dan kami menetapkan hati kami untuk kami boleh
senantiasa hidup sesuai dengan setiap ketetapan, sesuai dengan firman-Mu yang senantiasa kami mengerti Tuhan. Materkan firman-Mu pada pagi hari ini di tengah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak main-main lagi dengan setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh senantiasa fokus, kami boleh senantiasa serius untuk kami boleh menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat sehati, biarlah pengurapan hikmat Allah turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, dan penghiburan yang senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu, dan kami senantiasa terus mendukung setiap Gembala kami di tempat ini, untuk memimpin kami, untuk membawa kami, untuk kami semakin berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati pelayanan Gembala kami, dan juga memberkati istri maupun anak-anaknya, baik itu Sasa yang ada di Solo maupun Sharon yang ada di Jakarta Tuhan Yesus. Satu hal kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa terus menyertai keluarga ini, penyertaan Tuhan yang sempurna bersama-sama dengan keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat setiap kami, seluruh jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan yang sempurna juga bersama-sama dengan kami. Setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami ada, biar senantiasa nama Tuhan yang senantiasa kami tinggikan. Setiap situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang senantiasa terus bawa kami, untuk kami semakin hari kami semakin naik bukan turun, untuk kehidupan kami semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak surga, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi doa-doa kami, apapun yang menjadi pengharapan kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, apapun keadaan maupun pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa menilik setiap mereka, Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk panitia Natal yang kalau sebentar lagi kami akan ada rapat Tuhan Yesus. Bapak, ada kesatuan hati di antara setiap panitia Natal boleh terbentuk Tuhan Yesus, sehingga setiap harapan kami di dalam kami merayakan Natal nanti boleh senantiasa terwujud dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pendanaan yang sampai saat ini belum tercukupi. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa sanggup mencukupkan segala pendanaan yang kami perlukan melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, dan memberkati untuk setiap program gereja, baik dari ibadah raya, dari komsel yang ada, dari setiap kegiatan-kegiatan gereja ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa hadir di setiap program gereja yang ada, karena kami percaya bahwa gereja ini ada itu karena Tuhan. Biarlah gereja ini ada menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi tetangga kiri kanan kami, bagi RT RW maupun bagi kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Dengan situasi yang saat ini mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya pembelaan Tuhan yang atas bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat hingga daerah. Biarlah takut akan Tuhan yang senantiasa terus menyertai setiap pemimpin kami, baik itu pemerintah pusat maupun daerah Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat bersama-sama dengan tim pengabdian di tempat ini. Biarlah Kau ikat dengan tali kasih-Mu, untuk kami boleh bersama-sama maju di dalam Tuhan, dan kami boleh bersama-sama mengambil keputusan untuk kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih surga, seperti Tuhan telah menyertai perjalanan berangkat kami sampai tempat ini, demikian juga Tuhan menyertai perjalanan kami sampai pulang, sampai rumah kami masing-masing. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa tinggal bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan sekarang Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah rahmat anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib
semakin nyata dalam hidup. Persekutuan, pengurapan Roh Kudus melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat-berkat jasmani, berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat keharmonisan rumah tangga. Terlebih lagi berkat-berkat rohani, pertumbuhan iman, kedewasaan penuh, buah-buah rohani. Hendaklah itu terjadi dalam hidupmu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita yang percaya, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.